frame, tapi kalau ada titiknya sudah terisi itu keyframe. Keyframe. Nah, di awal kalian buat satu benda, terserah mau apa aja, mau lingkaran, mau kotak gitu ya. Saya buat kotak misalnya di sini apa namanya sebuah rectangle. Rectangle tuh apa ya? Persegi panjang gitu. Lalu insert keyframe, kita copy yang sebelumnya. Kalau klik kanan insert keyframe, saya ulangi lagi. Klik kanan insert keyframe artinya kita akan mengcopy. Kalau insert frame itu mengkopinya sama tapi nggak bisa diedit. Kalau insert keyframe bisa diedit. Insert keyframe, jadi yang awalnya ini, copy yang ini, kita misalkan rotate, di sini kita klik kanan, ada di sana rotasi misalnya. Nah, ini kita cari dulu untuk merotasi. Nah, ini pakai free transform tool. Nah, terus diarahin ke ujung, dia rotate gitu ya. Saya rotasi ke kanan, kebayang? Pakai free transform tool, lalu diklik, saya arahin ke ujungnya, biasanya ada tanda kayak rotasi, ngerotasi ya. Klik kanan lagi di insert keyframe, ya kan, saya rotasi lagi sedikit-sedikit, saya insert keyframe lagi, saya rotasi lagi sedikit lagi, dan seterusnya. Coba kalian buat juga. Pak, kalau animasinya keyframe to keyframe, lama dong. Iya, kalau keyframe to keyframe lama. Terus juga kalau animasi yang kalian lihat di apa namanya di kayak One Piece gitu ya gambarnya itu rata-rata masih keyframe to keyframe juga gitu. Makanya lumayan banyak animatornya untuk bikin animasi. Jadi kalian jangan pikir kalau animator tuh kayak yang buatnya cuma dua, tiga, satu project itu kayak berapa ya? Kayak untuk buat 15 menit sampai 30 menit itu kalau yang beneran animasi bagus gitu ya. Itu mungkin sekitar di atas 200 orang ya. Bisa sampai 1000 sekitaran itu, 200 sampai 1000 orang. Dan mereka sudah tahu standar gambarnya. Sekali lagi mereka sudah tahu standar gambarnya itu kan aset-asetnya. Kalau sedikit bisa juga, cuma effortnya akan lumayan ekstrim ya. Dan kalian di sini nanti arahnya campuran, bisa yang ada yang keyframe to keyframe di dalamnya, bisa juga yang animasi yang lain jenisnya gitu. Motion twin, ada yang shape-nya, bergantung kebutuhan. Oke, nah sudah selesai. Saya buat keyframe-nya. Kalau di enter, dia muter. Ya. Coba di enter. Pak, coba di play Pak, punya Bapak. Ya, saya kontrol enter ya. Oke, kebayang. Iya Pak, oke makasih Pak. Yang lain bisa. Bisa Pak. Oh, si close-nya ada dua nih sebelah kanan, yang paling kiri ya. Kalau yang ke kanan ke close semua. Oke, oke, yang lain bisa. Ini keyframe to keyframe, animasi keyframe ke keyframe. Lalu misalnya ini kita kan di satu layer nih, satu layer. Nah, kita bisa tambah layer di sini. Layer itu maksudnya apa ya? Eh, untuk nambahkan objek lain gitu kan, kertas bersusunnya, layernya gitu. Nah, kalau kita tambahkan misalkan layer 2 nih di sini. Tapi kalau udah ditambahkan layer 2, ini atasnya sudah kepake sepanjang yang ada. Caranya, kita hapus dulu, kita kosongkan. Di blok yang bagian layer 2-nya, klik kanan. Di sini ada remove frames. Remove frames. Sekali lagi, remove frames. Klik kanan, remove frames. Di blok, klik kanan, remove frames. Habis kan? Nah, sudah bersih. Klik kanan di yang pertama, insert keyframe. Kita masukkan keyframe-nya. Nah, di layer 1 ini saya namakan, nah layer 1 bisa diganti namanya, klik kanan aja.
lalu rename. Di sana ada rename. Kalau nggak dia di double klik aja bisa sih biasanya. Nah, di double klik aja layer satu ganti misalkan keyframe to keyframe. Kita pencet panjang keyframe. Yang itu saya namakan keyframe aja deh. Nggak bisa pakai spasi dia kalau nggak salah namanya. Keyframe to keyframe. Yang ini saya ganti namanya frame aja. Oke. Kalau frame aja, misalnya saya buat di yang layer frame satu benda, misalnya ini kok bawahnya nggak bisa. Oh, di klik kanan di ujung bawahnya, di klik kanan di ujung bawah, di sana ada rectangle tool, ada rectangle primitive tool, ada oval tool. Saya pakai oval tool. Lalu saya buat lingkaran. Tapi sebelum saya buat lingkaran, saya ganti warnanya sebelah kanan ada propertinya di sana, color and style gitu. Fill-nya misalnya saya ganti warna merah aja deh gitu. Biar membedakan. Nah, di sana ada color, fill sama stroke. Stroke itu garisnya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai garisnya, ya hilangkan gitu ya. Tapi atau misalnya stroke-nya mau biarin aja Pak hitam gitu ya. Hitam. Nanti hilangkannya terakhir bisa gini juga nih. Kalau kalian tarik klik tahan geser lingkarannya di sini dan pencet shift itu akan jadi lingkaran bulat sempurna. Kalau enggak dia mencong-mencong. Kalau tekan shift itu akan bulat sempurna. Oke. Lalu kalau misalnya kalian ambil selection tool terus ambil ujung garisnya doang, kelihatan tuh ke seleksi kan ujung garisnya kalian delete itu eh, bordernya si garis lingkarannya hilang. Kebayang? Kebayang? Oke. Lalu, kan ini ada di layer frame ya, di posisi di atas keyframe. Kalau misalnya kita tumpuk, dia akan ada di atasnya. Kebayang? Dia nggak akan bersatu, tidak akan bersatu. Tapi kalau di satu frame, dia bisa sambil saling potong. Tapi kalau beda, beda layer, ini tidak akan kena gitu ya. Ini masing-masing nih. Kebayang? Nah, terus lalu kalau misalkan kita klik tahan geser keyframe-nya ke atas, dia yang keyframe-nya akan jadi di atas posisinya. Gitu ya. Klik tahan geser keyframe-nya taruh di bawah ya ke bawah. Sampai sini paham? Nah, lalu yang frame ini kalau kita misalnya eh, apa namanya? Kita buat animasi frame aja, klik kanan di ujung sampai sini gitu misalkan. Kita insert frame, klik kanan langsung insert frame. Nah, itu artinya dari yang awal sampai yang akhir dia nggak kemana-mana di situ aja gitu ya. Dan nggak berubah bentuknya karena semuanya dianggap sama gitu. Oke, kalau nggak percaya, enter aja. Dia di situ aja. Ya. Nah, setelah itu, Pak, kalau gimana kalau ini kami ganti aja, saya geser ke sini. Kan saya gesernya di ujung sini, Pak. Nah, lalu yang di sini berubah nggak? Ya enggak, dia akan berubah posisi yang di situ aja, gitu ya. Lalu, misalnya saya ulang lagi, Ctrl Z lagi, undo. Undo-nya, ulangnya Ctrl Z di posisi yang seperti tadi. Nah, saya ganti di posisi awalnya, Pak. Ditaruh di sini. Gitu. Itu akan berdampak pada semuanya. Semua posisinya berubah sama. Kalau di ujung di sini dia berubah jadi keyframe. Kalau misalkan hanya di ujung sini kita klik, gitu. Lalu kita geser, dia berubah jadi keyframe. Gitu. Di awalnya tetap yang awal dan berubah hanya di posisi ujung keyframe. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya Pak mau nanya, Ya, kalau silakan. mau undo gimana ya Pak? Undo undo Ctrl gitu. Z. Ctrl Z. Oh, oke, Ya. makasih Pak. Kalau nggak pakai edit, undo di sini ada. Nah, undo select frame ini undo. Gitu. Tapi kalau undo-nya mau cepet Ctrl Z aja. Ini di sini bisa dibaca eh, Ctrl Z itu undo. Kalau Ctrl Y itu
redo atau repeatnya di sini. Redo-nya itu Ctrl Y, ya, Ctrl Y, Ctrl Y. Lalu kalau ya paste dan lain-lain, kalian bisa lihat shortcut-nya di sini. Paham? Oke. Paham, Pak. Nah, lalu setelah itu kalian ya bisa bermain-main nih sebenarnya dengan animasi keyframe to keyframe gitu ya. Keyframe to keyframe, cuma emang lumayan menguras tenaga, tapi inti dari animasi itu adalah sebenarnya keyframe to keyframe, paham nggak? Gitu, keyframe to keyframe. Bentuknya tidak harus seperti ini dan kita harus melatih menggambar kita di sini. Gitu. Kalian bisa pakai pen apa namanya pen tablet gitu atau ya pakai mouse atau pakai touchpad terserah, tapi kita harus melatih gambar kita gitu, melatih gambar kita agar bisa eh, bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk jualan gitu ya, kita maksudnya dalam arti kita mau buat project, gambar kita pasti harus berkualitas. Kalau nggak berkualitas, ya customer nggak happy, nggak satisfy mereka gitu. Oke, Pak, gambarnya gimana bisa bagus? Saya nggak bisa ajarkan gambar yang bagus. Kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara menggambar, karena menggambar itu kemampuan yang lainnya lagi ya, gitu ya dari sebuah animasi. Tuh. Kalau misalnya kalian bisa gambar, ya itu bagus sekali. Gitu. Tapi kalau gambar-gambar yang tertentu, mungkin saya bisa. Oke, jadi kalian coba buat apa namanya animasi keyframe to keyframe sesuai dengan misalnya kebisaan kalian. Contohnya misalnya kita mau buat apa nih kupu-kupu nih misalnya kita buat layer baru gitu ya. Coba buat kupu-kupu boleh deh buat layer baru kupu-kupunya terserah kalian nggak tahu kayak gimana kupu-kupunya kayak saya juga punya versi kupu-kupu saya kan gitu ya. Saya buat layer baru insert keyframe saya ganti namanya kupu-kupu lah kupu aja kupu kupu-kupu dalam otak saya ya sesuai dengan eh, imajinasi saya gitu ya jadi kalian bisa buat sendiri juga nah, saya biasanya bahkan kupu-kupu ini. Lalu kalau misalnya kalian Pak, saya mau buatnya bengkok-bengkok-bengkok gitu, buku-bukunya bisa. Gitu. Kalau biar nggak ini dia nggak ada bordernya. Kalau mau dibengkok-bengkokin, itu pertama pakai line. Biasanya saya pakai line, pakai line itu, saya sambungin. Dah. Lalu ngebengkokinnya itu pakai free transform. Kelihatan nggak pakai free transform? Oke. Gimana sih sayapnya? Oke. Mohon maaf kalau nggak bagus ya. Seininya kalian aja, se apa namanya, semaksimalnya kalian. Ya, saya juga bukan nggak jago, saya tidak bisa gambar yang bagus. Cuma kalau misalkan melihat contoh itu masih mending gitu. Lalu ini saya seleksi. Kalau di shift itu di keseleksi semua ya. Klik shift, klik-klik yang lain itu bisa seleksi. Saya Ctrl C, Ctrl V, saya paste gitu. Saya free transform, saya belokin ke kanan, saya tekan saya mau ini sesuaikan. Saya malas untuk buat lagi, jadi copy aja. Oke, lalu nggak apa-apa, sayapnya gede sebelah. Lalu saya buat antenanya. Ya kalian buat
sesuai dengan imajinasi kalian ya. Nah, latihanlah menggambar. Itu juga salah satu kunci sukses untuk bisa dapetin order nantinya. Oke, kalian bisa buat sesuai dengan yang kalian nanti kalian bisa tampilkan. Yang ke bawah ya. Lalu untuk mewarnai kita bisa pakai ini fine bucket tool, fill-nya misalkan diganti. Nah, kalau masih belum bisa berarti dia tidak tertutup sempurna gitu ya. Kalau tidak tertutup sempurna nanti kita lihat garisnya. Nah, kalau tidak tertutup sempurna kalian bisa gunakan zoom, zoom yang ini. Kalian lihat di sini, ketutup nggak? Paham nggak? Kalau nggak ketutup, pakai freehand tool, diklik aja, kenain. Kebayang? Balik lagi, kita kecilin lagi. Nah, coba tes lagi pakai find bucket tool-nya kalian. Bisa kewarnain nggak? Oh, kalau belum bisa kewarnain, lihat yang bawah sini juga. Ini udah bisa. Coba kita cek. Jadi harus kita cek satu-satu dia. Kita pastikan rapat ya. Oh, nggak rapat di sini. Itu nggak rapat di sini. Kita pakai find bucket tool lagi. Pun bisa. Kalau udah bisa berarti dia sudah rapat. Gitu. Oh, ini belum rapat nih, Pak. Ya. Oke. Ini sudah. Ini udah. Ini sudah. Ini sudah. Gimana yang belum ini nggak bisa kena. Ini udah ya. Ini udah. Nah, kalau udah gini, kita cek juga di sini. Oh, ini kelewatan ya. Oh, kayaknya ini nggak kena nih. Kayaknya ini potong, sebenarnya terpotong, tapi jadi kena.
cek lagi pakai pensil betul ya gitu aja pokoknya kan nanti bisa diwarnain cek satu-satu apa namanya area-area patahnya. Nah udah bisa saya warnai. Belum bisa. Nah, ini oke sudah bisa. Nah jadi kupu-kupu saya kupu-kupu yang agak aneh terus biasanya badannya itu loh, pokoknya jangan khawatir salah tinggal undo aja ya ada Ctrl Z itulah kehebatan komputer. Oke. Nah, kalian bisa bikin kupu-kupu kalian sendiri. Lalu misalnya saya mau insert keyframe gitu ya. Insert keyframe di yang sini. Terus ya saya edit nih. Kupu-kupunya dia mengepakkan sayap misalnya. Mengepakkan sayap. Kalau mengepakkan sayap gimana ya? Oh, udah. Coba kalian edit juga. Bayangkan mengepakkan sayap gitu kan. Saya kalau ngepakkan sayap, kebayangnya dia mengecil tapi memanjang gitu kan. Insert keyframe lagi di sini dengan sabar. Gitu. Jangan khawatir. Pokoknya kalau misalnya salah kan tinggal undo ya. Ctrl Z aja kalau salah. Jadi jangan terlalu gimana-gimana khawatir.
Yang penting komputer bisa undo. Sayangnya hidup kita tidak bisa ada kontrol Z-nya ya. Pak, kelewatan dari sini, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kalau kalian punya metode gambar yang jauh lebih bagus, pakai aja ya. Jadi ya kemampuan gambar saya nggak bagus. Kalian bisa ya maksimalkan kemampuan gambar kalian. Itu sih. Tapi materi paling penting dari semuanya salah satunya adalah gambar. Cuma di animasinya saya akan mengajarkan nanti teknik animasinya, bukan di gambarnya sih. Cuma gambarnya tetap harus dicoba, tetap harus dicoba. Yo, nah, kedua lagi. Ya, oke, intinya bisa kalian coba. Nah, setelah misalkan sampai sini, saya copy aja yang ini ya. Copy frames, paste frames, copy frames,
Positive frames, positive frames, positive frames. Jadi kalau misalnya ini juga satu, dua, tiga, gitu. Nah, kalau misalnya dia biar enggak apa namanya eh, mau banyak gitu ya, berarti kan kita tinggal copy paste lagi, copy frames, paste frames, copy frames, paste frames. Udah boleh ngalamin. Coba misalkan udah selesai nih apa yang untuk keyframe kita kontrol enter. Yang bolanya ngalangin kita remove saja. Remove frames, kalau mau ngilangin pokoknya tinggal remove frames. Insert. Kalau misalkan kalian mau rubah posisi, posisi awalnya aja yang dirubah gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, bisa nggak nanti kita copy banyak? Bisa, kita bikin instansi simbol gitu, kupu-kupunya bisa dibuatin banyak, kita bisa bikin rotasi dan lain-lain. Banyak yang bisa kita lakukan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk animasi keyframe to keyframe. Hai kali izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau tadi kan Bapak menggunakan apa ya yang tools ibaratnya ngedit satu-satu gitu yang ininya garis-garisnya. Kalau misalkan tadi kita pakai insert yang garisnya itu supaya nanti saya kan tadi pakai shift ya Bapak, shift biar keklik Ya. semuanya. Itu jadi Hmm. misalnya sisi kanan kita klik terus nanti diinin sendiri gitu baru dikecilin apa namanya ngebuat kepakan sayapnya apakah bisa seperti Bisa, itu Pak? bisa, bisa. Hmm. Terus pertanyaan kedua saya, biasanya shift itu selain menggambar dia kegunaan lainnya itu apa aja Pak? Shift-nya itu. Shift itu tergantung kita mau pakai untuk apa ya, Jo. Jadi kalau misalkan kayak di sini nih contoh-contohnya dia ada shortcut-shortcutnya kan ada kontrol-kontrol ya. Jadi dia ada kontrol gitu ya. Biasanya shift itu misalnya kontrol shift G gitu kan. Shift itu biasanya untuk menseleksi sih biasanya ya. Kebanyakan pakainya shift itu. Jadi tergantung kita mau pakai untuk apa. Jadi shift itu penggunaannya bisa berbagai hal. Cuma untuk shift kebanyakan untuk menseleksi. Misalkan kita mau seleksi ini pakai shift seperti itu. Nah, terus misalkan
boleh nggak Pak kalau misalnya contoh di akhir nih, ya kan, saya pakai klik shift shift saya shift semua dulu nih, ya kan. Lalu setelah itu saya geser ininya, saya kecilin. Tunggu, saya kecilin gitu kan. Saya kecilin setelah diseleksi, bisa nggak? Nah, itu masalahnya kalau pakai free transform. Nah, di sini ada gradient tools kan, ada free transform tool. Nah, yang free transform ini itu tidak bisa di posisi diseleksi. Paham nggak? Itu tidak bisa kalau diseleksi. Jadi dia transformnya bisanya ini untuk rotate gitu ya. Untuk rotate. Untuk apa namanya? Untuk ngegeser posisi. Tapi kalau untuk ngebengkokin dia harus satu-satu. Nih, coba ya. Gitu. Itu masalahnya. Kalau untuk menseleksi dia bisa, tapi untuk mengedit satu-satu tergantung edit yang mana. Kalau editnya tipenya ini apa cuman untuk geser nih, dia bisa. Misalkan kita gabungin ini, shift ditekan untuk geser bisa. Tapi kalau untuk ngelengkungin nggak bisa. Maksud untuk lainnya gitu. Boleh nggak Pak? Misalkan saya pakai satu garis aja ntar saya lengkungin. Boleh banget. Gitu. Saya tadi cuma nyontohin karena titik-titik-titik aja. Boleh nggak? Misalkan sayapnya, saya sayapnya nggak mau kayak gitu Pak. Dia satu biar biar bagus gitu ya ngelengkunginnya. Apa namanya? Misalnya kayak gini. Sayapnya saya pakai garisnya di sini. Oh, hitam ya, nggak kelihatan. Garisnya, ininya ke sini aja. Apa aja garisnya nggak kelihatan. Gitu. Garisnya kita ganti warna deh. Style with mana colornya, color stroke-nya kita ganti jadi warna lain. Oh, bisa nggak Pak? Saya maunya garisnya satu aja nih Pak, ya kan? Biar nanti bisa nih dilengkungin. Jadi setelah dilengkungin, saya taruh di sini. Boleh banget, bayang. Boleh sekali. Gitu. Boleh sekali. Paham? Gitu. Pak, kalau di double klik di sini bisa ambil ininya nggak? Bikin siku nggak bisa. Dia bukan kayak di apa namanya di Corel Draw. Gitu. Dia punya ketentuan-ketentuan sendiri buat gambar di sini. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, membiasakan menggambar di sini di animate-nya itu penting gitu ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, itu animasi keyframe to keyframe, frame ya. Sekarang kita beralih ke animasinya bagaimana kalau animasinya itu kita buat di satu simbol Pak, gitu ya. Di satu simbol biar bisa digeser-geser. Oke, bisa juga. Tapi sebelum ke animasi yang simbol, kayaknya lebih baik ke, oh ya, animasi ini aja dulu, motion twin dulu. Nah, Pak, ini kan gambar satu-satu, lelah, Pak, ya kan? Saya maunya animasinya satu aja, geser. Tapi juga ada kekurangannya. Kalau motion twin, dia hanya untuk penggeserannya aja. Misalnya kayak gini, buat lagi layer baru. Kebayang? Layer barunya taruh di atas, kasih nama apa aja boleh, tapi saya kasih nama kalau saya motion, animasi motion twin. Motionnya twin itu kembar, maksudnya sama gitu ya. Lalu karena ini udah kepake, saya hapus dulu, saya remove, saya buat baru di ujung di awal pakai keyframe, keyframe. Nah, saya mau gambar di sini motion twin, misalnya saya mau geserin kupu-kupunya, boleh nggak?
Kupu-kupunya saya mau geserin, Pak. Boleh. Misalnya kita copy aja kupu-kupu yang ini, copy frames, copy frames kita paste di yang motion, paste frame. Nah, tapi kan ini ketimpa ya, kita bisa geser nih. Kita geser, kita kecilin aja. Biar proporsinya nggak berubah, tekan shift ya. Gitu. Tekan shift untuk proporsinya tidak berubah. Nah, setelah itu saya mau apa namanya? Bikin motion twin. Maksudnya saya mau geser-geser, tapi saya nggak mau bikin satu-satu, Pak. Capek, lelah. Klik kanan, lalu di sana ada create classic twin. Oke, nah, create classic twin seperti ini. Dia akan standarnya 1 detik di 9 di apa namanya di 60, tapi kita juga bisa buat di sini insert keyframe di yang mana kita mau insert keyframe. Nah, jadi ada batasnya dari sini sampai sini gitu. Kalau mau pakai yang create classic twin. Maksudnya gimana, Pak? Nanti awalnya di sini, ini masih akhirnya di sini. Kelihatan nggak? Keyframe yang awalnya itu di satu. Nah, coba lihat keyframe yang keberapa nih? Satu, dua, tiga. Yang 13-nya ada titik kan? Nah, di 13-nya kita geser. Dia pindah ke sini misalnya. Apa yang terjadi? Coba aja taruh di awal, di enter. Geser dia. Ini kelebihannya saya hapus saja. Kalau misalkan kelebihan-kelebihan bisa di-remove saja. Di kanan, remove frame. Kalau di counter enter, geser gitu. Pak, cepet banget ya? Iya kan, karena ini kurang dari 1 detik nih. 1 detiknya kan 30 tadi ya, frame rate-nya. 1 second tuh ada tulisan di atas. 1 detik tuh di sini. Gitu ya. Misalkan dari sini, eh, balik lagi. Insert keyframe lagi di sini. Nah, kalau dia motion twin terus. Dia insert keyframe lagi di sini, kita balikin lagi ke sini. Misalnya. Itu ya balik lagi dia. Kebayang? Classic twin. Oke. Itu jika pakai classic twin. Jika pakai motion twin biasa gimana, Pak? Kita coba undo, itu akan sama aja. Kita Ctrl Z tadi kita coba undo, 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 jadiin lagi ini nggak berwarna biru lagi. Ini biru apa ungu sih sebenarnya? Kalau dulu itu biru, ungu ya kalau ini. Balikin lagi sampai motion twin hilang. Nah, ini sampai berubah jadi warna biasa lagi. Nah, coba balikin lagi, sudah balikin lagi. Klik kanan tadi kan kita classic twin, kita coba create motion twin. Create motion twin dia sama di 30 gitu ya. Nanti taruh di sini arahnya. Klik kanan insert keyframe position. Nah, kalau kalau dia ini beda motion twinnya tidak sama seperti yang klasik gitu ya. Motion twinnya dia apa namanya bisa kita geser-geser posisinya tuh seperti itu dari posisi awalnya. Tuh. Motion twin yang baru seperti itu. Kalau yang lama tadi di arahnya cuma satu. Misalnya ini dia dari sini bisa pindah ke sini, ini nggak berubah, pindah dulu ke sini misalnya. Jadi bisa nggak harus harus satu. Tapi sebenarnya sama aja kan kalau dibuat boleh nggak Pak saya buat dulu ke bawah terus ke sana satu-satu ya boleh. Cuma dia lebih praktis aja. Kalau dulu ya, waktu sebelum animate-nya update gitu ya sebelum kayak gini hanya ada yang classic motion twin. Oke, ada pertanyaan untuk motion twin? Gitu. Bayangkan kalau yang kupu-kupu ini dijadikan satu gambar, kita bisa rotasi dan jalan gambar. Nah, itu bisa tuh.
dibikin simbol nanti. Nanti saya contohkan. Itu kalau waktunya cukup. Oke, itu namanya animasi motion twin. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat animasi, tunggu, kurang ya sih. Masih. Kita sampai jam berapa? Halo? Kita sampai jam berapa? Jam 9.50, Pak. Oh, 90, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita coba lagi, ada animasi lainnya, buat lagi layer baru. Tapi yang ini hapus dulu nih, biar nggak kebanyakan. Buat lagi layer baru, taruh di atas. Nah, kita coba jenis animasi lainnya, di remove dulu, remove frame, gitu. Lalu di sini insert keyframe lagi. Lalu kalian bisa ngopi lagi gambar ini, gambar apa namanya, kupu-kupunya. Di kanan di sini copy frames, paste di sini. Oke, geserin, kecilin, kecilkan. Kita coba buat animasi lainnya. Oke. Nah, animasi lainnya adalah kalian cek aja klik kanan di sini ada namanya create shape twin. Oke. Shape twin. Shape twin berarti bentuknya Pak. Iya, bentuknya yang bisa berubah. Gitu. Bentuknya bisa berubah. Caranya, kalau tadi kan klik kanan di sini ada apa namanya, create motion twin, langsung ya di klik kanan di sininya. Kalau shape twin enggak, kita tentukan dulu lebih mudah perubahannya jadi apa. Maksudnya dia kan kupu-kupu misalnya. Setelah di sini dia berubah jadi apa namanya, eh, jadi oval gitu ya. Nah, itu juga bisa dibalik dari kepompong jadi kupu-kupu misalnya ya. Itu juga bisa. Untuk oval, misalnya ovalnya ada di sini. Misalnya gitu ya. Kebayangkan kalau lihat di sini startnya ini kan nggak berubah Pak. Ya kan pasti ada kupu-kupunya, terakhirnya tiba-tiba muncul oval, oval yang ini ya, yang oval yang ini. Kalau ini tuh tadi ngeganggu banget nih, yang kupu yang ini ya. Kita delete aja nih. Kita gambar yang kupu di sini, hapus aja. Kebayang startnya ini nih, kupu-kupu yang bawah ini. Ini ada yang lain-lainnya ngeganggu, nggak apa-apa. Di sini terakhirnya ada oval. Nah, klik kanan di awal, ada create shape twin. Ping. Kebayang? Nah, berubah shape-nya. Tapi yang terakhirnya ini harus dihapus nih, yang di sini. Nah, di sininya, oh lupa tadi, ke kopinya dua-duanya ya. Saya ulang lagi deh. Saya ulang lagi, sorry, saya ulang lagi. Nah, ini kan di sini ada gambarnya satu, terakhir ada oval gitu ya. Tapi di sini masih ada gambar, ya gambar yang ini kita hapus nih. Kita hapus yang ini. Hapusnya bisa pakai selection tool, cuma hati-hati ke seleksi semua yang kena yang lain ya kalau kayak gini. Gitu. Hati-hati kena yang lain tanpa sadar nanti ke delete. Oke. Jadi awalnya itu ada kupu-kupu yang di bawah, terus di sana jadi bola di sini gitu ya. Jadi bukan bola, lingkaran. Nah, klik kanan aja di yang awalnya, lalu create shape twin. Jadi nanti awalnya kupu-kupu, terakhirnya itu lingkaran. Nah, kalau di control enter jadi kayak gini. Kelihatan nggak? Berubah tuh. Oke. Nah, kalau ini terlalu cepat, Pak. Oke, geser aja yang ininya. Waktunya dimundurin, misalkan di 45 detik. Nah, kelihatan.
Thread, kelihatan nggak yang berubah? Kelihatan, Pak. Oke, itu berubah dia motion twin. Sorry, apa namanya shape twin? Pak, gunanya buat apa? Ya buat merubah shape aja, tergantung kita maunya untuk apa. Tuh kayak misalnya kepompong gitu kan, bisa juga jadi kupu-kupu ya. Gitu. Kalau misalkan saya balik gitu kan, misalnya dia tadinya saya remove dulu, saya ulang lagi. Coba kita buat di sini dengan insert keyframe, sama oval di sini, gitu kan. Ovalnya di sini, lalu kupu-kupunya saya copy dari sini, copy frames, saya taruh di paste frames di sini. Kemudian ini masuk kupu-kupu yang bulat yang terakhirnya di sini. Lalu saya pakai selection tool, saya kecilin, saya taruh di sini, gitu. Terus saya create motion twin, sorry, create shape twin, motion shape, kalau dulu sebutnya motion shape, ini sekarang motion twin. Terus yang ini saya agak bawah, saya kontrol enter, kelihatan tuh itu berubahnya. Hiraukan yang lainnya gitu. Kalau nggak kita akan bikin new scene apa baru terus. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ada lagi scene. Kalau scene itu satu scene, jadi satu scene tuh berapa berapa waktu yang kita pakai di sini untuk pindah scene, ganti layar gitu. Satu scene tuh satu layar gitu ya. Kalau misalkan TV itu kan kalau atau film ya kan satu take gitu loh. Jadi satu scene, nah ganti lagi ke scene yang lainnya itu satu layarnya, satu satu scene-nya. Kita bisa menambahkan scene juga di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin tanya, itu motion shape-nya, animasi perubahannya cuma dari yang kayak garis-garis ke scroll gitu, jadi shape-nya langsung gitu ya, Pak? Nggak ada pilihan lain? Iya, iya. Shape-nya, kalau mau shape-nya berubahnya dikit-dikit ya terpaksa kamu bikin apa? Keyframe to Per keyframe. frame ya, Pak? Iya, keyframe to keyframe. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, lalu ya eh, bisa nggak kita gabung-gabung Pak? Gitu ya, bisa juga. Gitu. Bisa kita gabung-gabung, maksudnya setelah kayak gini, terus kita gerakin ya bikin aja di sini insert keyframe lagi, terus kalian bikin motion twin gitu bisa. Kupu-kupunya, misalkan kalian bikin ceritanya, oh dia dari kepompong berubah jadi kupu-kupu, dia terbang dan lain-lain, silahkan. Ada background bunganya, silahkan. Oke, seperti itu. Nah, saya contohkan satu, misalkan saya contohkan satu, ini saya buat baru, filenya, buat baru layarnya. Oke, saya mau buat lautan sama lumba-lumbanya, misalnya. Terus backgroundnya, pertama saya bikin di sini, saya rename jadi background. Background. Backgroundnya eh, salah plus ya, biarin aja lah pokoknya latar belakangnya. Lalu saya buat dia lautan. Lautan saya biasanya buat bisa pakai di sini ada line.
Lainnya saya buat, bisa juga kalian lainnya klik klik. Nah kalau yang klik klik gitu kita pakai pen tool. Saya biasanya bikin pakai pen tool sih. Di sini ada yang PowerPoint tool, tapi saya biasanya nggak pakai line, saya bikin pakai pen tool. Jadi eh, ini pen tool kan. Oke, coba. Nah, ini kan pen tool nih. Itu ya kalau misalnya digini-giniin, kalian pun bisa nanti untuk pakai selection tool bisa di langsung lebih gampang pakai pen tool. Jadi garisnya nggak harus di apa namanya eh, ditahan klik tahan gitu. Jadi cukup diklik-klik aja sesuai dengan maunya kita. Oke. Saya buat klik di sini. Nah, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di bawah, klik di bawah, klik di sini. Sini. Oke. Nah, itu saya kasih tekan betul. Saya kasih ya. Ini contoh sederhana aja gambarnya. Kalau birunya, lalu laut birunya saya perpanjang. Saya perpanjang tujuannya biar dia animasinya ngulang-ngulang. Gitu ya, bentar. Dia harus smooth. Kalau smooth itu berarti ini kiri kanannya harus sama. Bentar, animasinya kalau ngulang itu dia kiri kanannya harus sama. Kalau kayak gini digeser, nanti kan makin panjang, dia pas baliknya lagi harus sama sesuai. Oke, nah misalnya kalau kayak gini, bentar, biar animasi mengulangnya. Jadi gini, biar animasinya mengulang terus-terusan, kita harus buat ujung awal sama ujung akhir sama, paham nggak? Itu, ya kan ujung awal sama ujung akhir sama. Jadi gambarnya kurang lebih harus ada yang sama. Gitu. Caranya ya saya Ctrl C lagi, saya copy di sini, saya paste lagi gambarnya dia, gitu ya. Biar dia nanti gambar ujung-ujungnya sama, saya bikin sama di sini. Bikin sama di sini. Hmm, biar gambarnya sesuai. Oke, kebayang. Lalu saya hapus dulu semuanya. Nah, klik kanan, tadi kan create classic queen boleh. Kalau kalau enggak kita tentukan dulu misalkan klik kanan di sini insert keyframe, ya kan insert keyframe ini kita geser tekan shift biar nggak geser kemana-mana di sini ya posisinya benar nggak sih? Ada yang berubah nggak? Kayak kurang atas ya. Sini ini kayak kurang atas nih.
Coba kita buat dulu. Create motion tool. Sorry, salah. Create classic twin aja. Kebiasaan pakai ini. Oh, pasti akhirnya masih nggak smooth. Oh, pasti sini nih. Ini kan ini ada ini. Di sini dia masih terlalu jauh. Ini bisa. Hmm, masih ujungnya. Oke. Nah, anggap aja kayak gini. Oke, ini backgroundnya. Lalu saya buat lumba-lumbanya. Apa namanya? Ini background. Background saya buat lumba-lumbanya di layer lainnya. Gitu. Lumba-lumbanya saya buat di layer atasnya. Saya remove frames. Saya insert keyframe di sini. Saya harus gambar lumba-lumba. Bayangkan lumba-lumba. Oke. Klik, 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 klik. Kemudian, kemudian. Oke. Ya, kalian pasti gambarnya saya yakin jauh lebih bagus dari saya. Saya nggak coba tahu lumba-lumba yang gimana sih. Jadi paling ini.
Lumba-lumba kan gini deh. Hmm, ya dugong nih. Pasti lah. Kayak gitu. Terus saya buat kulitnya. Saya buat siripnya. Ya, sih. Sorry, lumba-lumbanya ada dugong. Ini lumba-lumbanya. Bukan lumba-lumba yang salah kok, yang gambar. Ya, kalian bisa gambar yang jauh lebih bagus, lah, saya yakin. Gitu. Kalau untuk gambar, karena kalau gambar udah beda mata kuliahnya kali ya. Seni rupa. Lumba-lumba nggak ada sirip atasnya kan ya? Hiu ya kalau ada sirip atasnya. Ini lumba-lumba apa hiu? Bodo amat. Bodo amat. Susah. Sorry ya. Kalau misalnya seleksi susah ya pasti pakai zoom. Pakai zoom dulu. Ini bisa lebih gampang untuk menggambar biasanya. Lumba-lumba setengah dugong apa-apa. Atau ini bukan lumba-lumba kayak ikan, ikan apa tahu. Kayak gitu dah. Terus misalnya kasih warna apa ya. Hmm, Kalau nggak bisa kasih warna berarti ada yang masalah. Ya, bisa. F4 buat full screen gitu lebih enak. Lalu ini kegedean. Ini kayak hiu malah ya. Hiu aja dah. Tinggal ditambahin. Ya, tinggal ditambahin sirip-sirip insangnya hiu ya. Tapi hiu nggak loncat ya. Nggak apa-apa. Ini hiu yang menyambar jadi lumba-lumba.
Makanya kalian buat, terserah kalian mau buatnya gimana. Jadi di sini. Oke. Nah, ini kan saya buat di sini ya. Saya kecilin dulu. Saya kecilkan dulu. Saya rotate. Oke. Ini bisa saya taruh di apa namanya? Di sini gitu. Tapi kan lihat, ingat, airnya kan geraknya ke sana. Berarti si hiunya harus gerak ke arah sebaliknya gitu ya. Paham nggak? Kalau dia kan geraknya ke sana, berarti dia harus gerak ke arah sebaliknya agar seolah-olah seolah-olah si apa namanya, si backgroundnya yang bergerak gitu. Backgroundnya bergerak ke arah sana, dia harus menghadapnya ke arah sebaliknya. Jadi saya balik aja ke kanan. Oke. Lalu di sini eh, saya taruh dia posisinya di di bawah, tapi saya kecilin dulu biar kelihatan nggak terlalu gede. Oke, saya taruh di bawah, saya taruh di sini. Saya rotate posisinya dia muter gini. Saya mau dia tuh apa namanya, keluar gitu ya. Terus nyemplung lagi. Nah, kalau misalkan dia mau mau smooth gerakannya gitu ya, kita harus bikin apa namanya, layer padnya. Jadi nggak apa-apa bikin aja dulu ini. Misalkan kita mau posisi dia setelah itu di sini di akhir itu, misalnya ini sampai sini deh, sampai 15 dulu insert keyframe. Lalu kita pakai create motion twin di sini, create classic twin ya. Terus di akhirnya dia bergerak misalnya sampai ke sini, sampai sampai kita masuk ke malah twin satunya. Hati-hati bisa masuk ke dalamnya. Nah, sini berarti kan kalau kalau ini kan geraknya dia geser gini kan. Nah, kita mau nanti dia loncat, nggak apa-apa. Di sini posisinya dia kan nangkuk ini ya, sudah loncat gitu ya. Oke, posisinya di sini, dia ada di sini. Kita mau loncat, kita tambahkan namanya tracknya. Ini kan aneh. Kita tambahkan tracknya di sini, kita bisa insert guide, add classic motion guide di sini. Gue ya. Nah, di sini udah dikasih motion guide-nya, ya kan? Motion guide. Nah, caranya ya kita remove dulu dong. Remove dulu, karena udah banyak tuh kan remove. Kita taruh lagi insert keyframe di sini. Ya kan? Kita bikin garisnya, garis guidance-nya. Guidance punya dia dari sini kan kita maunya ke sini, ya kan? Lalu dia naik ke atas guidance-nya. Dia ikutin guidance-nya. Coba ya. Nah, guidance-nya ya kita taruh sepanjang sepanjang dia ada gitu ya. Lalu si ikannya kita posisikan ikutin. Di sini harus ikutin guidance-nya. Oh, kelihatan nggak? Dia otomatis mengikuti. Di sini kepalanya harus sesuai dengan arah guidance-nya. Gitu. Twing, gitu. Nah, terus tapi kan kita maunya apa namanya? Nah, Pak, kan kita maunya ada di belakang air ya kan? Ya gampang. Memang itu ketutupan ini. Oh, gitu. Gampang. Ya, backgroundnya taruh di atas. Pak, terlalu cepet Pak, lambatin. Oke, ya tinggal waktunya yang dimainkan gitu ya. Waktunya dimainkan, backgroundnya jangan terlalu cepat dari sini. Kita tarik mundur aja waktunya, misalnya backgroundnya agak lama
100 kan tadi 30 ya, kalau 120 4 titik gitu ya backgroundnya. Terus ikannya juga misalnya eh, misalnya 2 detik gue sampai loncat. 2 detik itu sekitar 6 pas sekitar 60 oke. Dan terus yang backgroundnya juga ikutan dong, ya kan. Nah, ini geser, kalau kita geser sejauh 60, ya kan. Sampai sini misalnya, nah, kalau misalkan ini ketutupan nih biar gampang kalian bisa hilangkan background gini ya. Kalau kalian misalkan butuh yang lebih apa namanya eh, nggak kelihatan lagi gitu ya, agak bawah lagi misalnya ini yang ini pun digedein juga bisa sih tuh, gedein. Cuma ingat yang sebelumnya kan nggak berubah ya. Nah, kalau mau berubah kita harus dari awal lagi gitu ya, dari awal yang ini nih digantinya di sini gitu. Nah, coba kita lihat, kita kontrol. Nah, Pak, mau ikannya banyak ya udah tinggal copy aja, paham kan? Copy aja yang banyak, copy aja nih kayak ini gitu ya. Ke kanan di sini copy gitu layer. Dan kan setelah copy layer, nah akan ke kanan lagi, control paste gitu ya. Paste layer. Nah, aku yang copy yang ini. Dan ini kan di kanan copy layer. Di sini ada paste layernya mana? Paste layernya di kanan di sini ada paste layer. Paste layer itu kita harus bikin layer baru sih biasanya. Oke, bikin layer barunya tambahan aja lagi di atas. Di blok 2 ini ke kanan paste layer. Nah, ini yang paste layer ikan ini bisa kita geser ke sana gitu ya. Kita geser semua ke sini misalnya. Nah, jadi tapi ini kan petnya belum Pak, belum ngikutin. Oke. Nah, terus petnya belum ngikutin Pak. Ya, kalau ini harus kita cek petnya. Tentang ini baiknya dia udah ngikutin belum gitu ya. Pasti akhir ya kita belum ngikutin nih sampai sini. Ting. Tunggu. Ini lagi namanya tuh misalkan. Kan ini ikan anehnya. Bayar 5-nya. Ikan ini. Kan ikan yang ini ya. Yang ini bayar di sini. Oh, ini yang belum berubah nih. Sorry, layernya harus di ini lagi. Di apa namanya? Delete dulu. Delete frames. Remove frames. Ini biar tambah di sini. Di sini ini ikannya. Bahasnya di sini. Gitu ya. Nah, misalkan Pak, ikannya mau di waktu yang berbeda, terserah lah pokoknya itu kalian bisa edit-edit sendiri. Backgroundnya taruh paling atas kan pasti ya, gitu ya. Bisa edit-edit sendiri waktu timingnya. Misalnya ini kan yang tadi guide-nya, ikan anehnya, ini nggak kepake ini layar, layar.
Namanya nggak tahu nih. Ini delete aja. Kosong. Ikan aneh ini yang pemisah ikan aneh di sini sama ini. Misalnya kita geser waktunya. Taruh di sini. Gitu ya. Bisa juga. Oke. Kalian mau copy paste sebanyak-banyaknya, gitu kan. Boleh lah, serah. Tinggal dibikin aja. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Gampang ya? Baik, tugas kalian adalah buat animasi dengan yang sudah kalian pelajari, keyframe to keyframe, motion twin, motion shape, gitu kan. Kalian mau buat apa namanya, mobil yang bannya muter, jalan, ada background, sekreatif mungkin. Ada minimal waktunya, minimal eh, selama 15 detik, minimal 15 detik. Oke, selama 15 detik, lalu dikumpulkan minggu depan. Oke, tugasnya perorangan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Pak, bebas kan ya, Pak? Bebas, bebas. Sekreatif mungkin. Tapi nggak boleh Hmm, ambil aset punya orang ya. Maksudnya ada di internet asetnya kalian ambil, nggak boleh ya. Ngerti aset kan? Gambar. Kalian harus gambar sendiri ya. tapi kalau misalkan jadiin referensi boleh kan, Pak? Boleh. Tapi gambar kalian harus bikin sendiri. Karena tujuannya memang membiasakan gambar aja. Paham kan? Paham, Pak. Gitu. Membiasakan gambar aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Satu lagi, Pak, maaf. Tadi minimal berapa detik, Pak? Apa Minimal berapa? 15 detik. 15 detik. Frame rate-nya terserah kalian mau berapa. Pokoknya saya maunya minimal 15 detik. Tapi ya pakai yang standar aja ya, 30 aja frame rate-nya. Oh, ya, Pak, siap, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau laptopnya cuma kuat maksimal frame rate 24 gimana, Pak? Frame rate 24 ya nggak apa-apa pakai frame rate. Saya bilang kan bebas. Gitu. Cuma saya saran, ya tetap 15 detiknya tetap ya. Oke. Kalau frame rate 24 ya 24 nggak apa-apa. Ada lagi? Oke, Pak, terima kasih. Hmm. Nggak ada pertanyaan lagi? Gitu. Minimal 15 detik. Pak, kalau saya buatnya berulang kayak Bapak kayak gini, tidak. Kalian harus ada 15 detik itu entah bikin gimana. Paham nggak? Entah bikin gimana, mau gambar orang lagi ngobrol kayak diulang gitu, apa diulang lagi, bergerak-gerak tangannya, atau misalkan ada ada mobil, rumah, semua kendaraan, suasana kota gitu ya. Saya belum belum ajarkan masukan suara di sini, tapi nggak apa-apa. Kita tanpa suara, minggu depan kita akan belajar masukan suara gitu kan, belajar instance dan yang lain-lain. Kita agak ngebut ini gitu biar bisa punya spare time untuk mengerjakan project-project di Twitter nanti. Dan banyak sih projectnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik. Sepertinya tidak ada, Pak. Sepertinya masih sangat mudah, nanti akan mulai makin sulit makin lama. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai ketemu minggu depan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Absennya jangan lupa diisi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Lip. Assalamualaikum.